Kembali di Kompas Petang bersama saya Cindy Sistiarani. Saudara Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan merevisi kenaikan upah minimum provinsi. Setelah sebelumnya setuju menaikkan upah di angka 0,85%, Anies menaikkan upah 5,1%. Apindo DKI Jakarta merespon hal ini dan siap menempuh jalur hukum terkait revisi upah di DKI Jakarta. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan merevisi kenaikan upah minimum provinsi 2022. Anies menaikkan upah minimum provinsi DKI Jakarta sebesar 5,1% menjadi 4,6 juta rupiah. Sebelum Anies setuju, kenaikan UMP DKI hanya 0,85% atau sebesar Rp37.000. Apindo DKI Jakarta menyayangkan keputusan Pemprov DKI merevisi kenaikan UMP DKI Jakarta sebesar 5,1%. Selain karena masih dalam masa pandemi COVID-19, kenaikan UMP di DKI berdampak pada wilayah-wilayah lain. Apindo DKI akan menempuh jalur hukum terkait revisi kenaikan UMP di DKI. Dari perubahan upah minimum DKI Jakarta itu akan berdampak kepada daerah-daerah atau wilayah-wilayah di seluruh Indonesia. Dan kami berharap kepada Bapak Gubernur untuk mengurungkan niatnya apabila Pak Gubernur tetap melakukan revisi tersebut, maka kami tentunya akan melakukan upaya-upaya hukum yang bermanfaat untuk para pengusaha dan untuk kita semuanya. Sementara itu, Pemprov menilai keputusan menaikkan UMP DKI menurut Pemprov menjunjung asas keadilan bagi pihak pekerja, perusahaan, dan Pemprov DKI Jakarta. Memang tidak ada keputusan yang memuaskan 100% semuanya, tapi ini keputusan yang diambil untuk kepentingan yang lebih banyak lagi. Terima kasih ya. Menempuh jalur hukum nggak apa-apa Pak ya, berarti Pak ya? Ya, semuanya kami hormati apapun yang dilakukan oleh para pihak, kami menghargai ini. Kita ini di era demokrasi, namun kami minta sejauh bisa kita lakukan secara musyawarah, kita harapkan dapat dilakukan secara musyawarah sebelum mengambil langkah-langkah lain. Jadi mari kita musyawarahkan, diskusikan apapun masalahnya yang ada di Jakarta ini bisa diselesaikan secara bersama-sama, bersinergi, berkolaborasi. Menanggapi revisi UMP DKI Jakarta yang dilakukan Gubernur Anies Baswedan, Apindo siap menggugat ke PT UN. Karena Apindo melihat ada keputusan merevisi UMP menyalahi aturan. Tim Liputan Kompas TV. Lalu bagaimana upaya hukum yang disiapkan Apindo DKI Jakarta terkait revisi upah minimum provinsi? Kami akan membahasnya bersama Wakil Ketua DPP Apindo DKI Jakarta, Nurjaman. Selamat sore, Pak Nurjaman. Selamat sore, Pak. Pak Nurjaman, salam sehat untuk semua. Salam sehat juga Pak Nurjaman. Pak Nurjaman, Apindo sampai akan menggugat Pemprov DKI Jakarta terkait dengan revisi UMP Jakarta. Apakah sebelumnya pada saat revisi dilakukan tidak ada pembicaraan dengan Apindo? Oke, terima kasih. Selamat sore, salam sehat untuk semuanya. Sejak awal kami sudah mendengar bahwa pemerintah DKI Jakarta dalam hal ini Bapak Gubernur Bapak Anies Baswedan akan merevisi terkait Pergub 1395 tentang upah minimum DKI Jakarta tahun 2022 yang telah ditetapkan oleh beliau pada tanggal 21 November bulan yang lalu. Oleh karena itu kami sangat terima kasih sebelumnya bahwa Pak Gubernur telah menetapkan upah minimum DKI Jakarta tahun 2022 dengan besarannya sebagaimana ditentukan sesuai dengan formula yang diatur oleh PP 36 tahun 2021 yang PP tersebut merupakan turunan dari Undang-Undang Cipta Kerja nomor 11 tahun 2020. Sejalan dengan rencana untuk melakukan revisi atas Pergub tersebut, kami saat ini belum menerima Pergubnya, belum menerima isi daripada Pergub seperti apa. Simpang siur yang berseliweran, angka yang muncul adalah kenaikan 5,1%. Tapi kami berharap kepada Bapak Gubernur untuk DKI Jakarta untuk mengurungkan niatnya. Jangan sampai revisi itu dilakukan oleh pemerintah. Dan kami berharap kepada pemerintah untuk mari sama-sama mentaati aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah menetapkan minimum itu sesuai dengan PP 36.
meminta Gubernur DKI Jakarta atau Pemprov DKI Jakarta mengurungkan niatnya menaikkan UMP Jakarta 5,1%. Apa kekhawatiran dampak dari kenaikan revisi UMP Jakarta ini bagi Anda dan Apindo? Banyak kekhawatiran yang ditimbulkan. Satu dari sisi ekonomis, saat ini pandemi belum berakhir, kita dihantui oleh varian baru Omikron, kita berusaha 2 tahun kita tiarap, otomatis perusahaan itu tidak bisa berbuat sesuatu yang terbaik di usaha. Banyak karyawan yang di PHK, banyak karyawan dirumahkan, banyak yang terbayar, bahkan banyak perusahaan juga yang saat ini belum bisa kembali. Sejalan dengan itu, level PPKM sudah turun menjadi level 1, alhamdulillah. Kami sudah bisa kembali lagi untuk membuka usahanya, tapi di sisi lain kami sudah dihantui dengan kenaikan upah yang begitu signifikan. Tidak sesuai dengan permohonan yang ada. Nah, kekhawatiran itu timbul. Kami apakah mampu kami untuk memberikan yang terbaik? Satu itu. Keduanya, apakah peraturan yang dikeluarkan itu sesuai dengan peraturan pemerintah? Tidak. Yang paling utama kita berangkat bukan si ekonomi dulu, berangkat dari aturan dulu. Apakah Pergub yang direvisi ini salah? Kami menjadi bertanya kepada pemerintah DKI Jakarta, apakah Pergub 1395 yang dibuat oleh Pak Anies kemarin salah? Tidak. Kalau salah, mari kita bersama-sama merevisi. Tapi kalau benar, apa yang direvisi? Kita jangan menyalahkan yang sudah benar, mari kita benarkan yang sudah benar dan membenarkan yang salah. Kalau Pergub yang lama salah, kan itu juga direvisi. Tapi di mana salahnya? Kami tunjukkan kepada kami. Baik, Pak Nurjaman, kita akan dengarkan apa alasan dari Pemprov DKI Jakarta, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan merevisi UMP Jakarta naik jadi 5,1%. Khususnya ketika diterapkan di Jakarta, tidak memberikan rasa keadilan. Saya rasa pengusaha bisa merasakan bahwa nilai pertambahannya berdasarkan formula itu sangat kecil. Nah itulah untuk memberikan rasa keadilan kepada semua. Bagi buruh ada pertambahan pendapatan yang masuk akal. Bagi pengusaha dengan pertambahan pertumbuhan ekonomi yang ada sekarang ini, dia menjadi ukuran yang masuk akal. Karena toh biasanya naiknya 8,6%, sekarang malah 5,1%. Itu aja. Berarti menjadi berapa Pak UMP-nya Pak? Anda kutipan sendiri. Pak Nurjaman, jadi alasan untuk merevisi UMP Jakarta menjadi 5,1% adalah untuk menjunjung asas keadilan bagi pekerja, kaum buruh, perusahaan atau pengusaha, dan Pemprov DKI Jakarta. Karena selama ini kan hanya 0,85 atau 86. Kemudian saat ini menjadi 5,1 itu nilai yang masuk akal menurut Gubernur DKI Jakarta. Ya, boleh-boleh saja Pak Gubernur menyampaikan hal tersebut. Kami punya alasan juga. Benar gak angka tersebut dari mana sumber ujung-ujung muncul 5,1? Inflasi DKI berapa? PDRB DKI berapa? Kan PDRB DKI hanya 2, sekian persen. Kami dapat data itu kan dari BPS, ya, dapat benar dari BPS. Tapi alih-alihnya, apakah yang direvisi itu Pergub yang lama salah? Tidak. Kalau berbicara masalah keadilan, kami juga beri rasa keadilan dong dari pengusaha. Kami kan mau berusaha dengan baik. Kami mau meningkatkan agar kami bisa melakukan berusaha, kita bisa menerima karyawan lagi dengan baik. Tapi ingat Mbak, yang mesti diperhatikan itu ini kan yang besar UMP, bukan upah yang sebagaimana yang masa kerja lebih dari setahun. Ini yang dibicarakan itu adalah upah minimum provinsi, upah minimum yang saat ini orang-orangnya calon pekerja yang baru selesai sekolah, yang baru selesai ujian. Hari ini masih membawa lamaran untuk bekerja, itu upah untuk mereka dan untuk yang 0 tahun. Tetapi kami juga akan memperhatikan kepada para pekerja yang sudah mempunyai masih di atas 1 tahun. Kan Pak Anies waktu itu sudah bilang bahwa kami akan mewajibkan untuk memperbaiki skala upah. Nah, ranah itu yang akan kita garap ke depan gitu loh. Baik, kapan akan mengajukan gugatan, mendaftarkan gugatan kepada Pemprov DKI Jakarta ke PT UN? Kami saat ini, saya sampaikan di awal, saat ini kami belum menerima hasil atau putusan Pergub tersebut. Kami belum saat ini saya belum menerima. Walaupun kami sudah menerima Pergubnya atau putusan dari Pak Gubernur, kami juga akan mengkaji dulu, mempelajari apa-apa yang diputuskan oleh Pak Gubernur tersebut. Kalau memang hal itu akan dipelajari dan kami koordinasi dengan yang lainnya, kami juga tentunya
berharap akan berkoordinasi, akan melakukan kepada pemerintah DKI Jakarta, berharap ini diurungkan kembali. Kalau memang belum ditetapkan, tolong urungkan. Kalau sudah ditetapkan, tolong cabut kembali, tolong batalkan kembali terkait dengan pergub yang ditetapkan tersebut. Kami sangat berharap kepada Pak Gubernur untuk mengurungkan niatnya, untuk membatalkan kalau sudah ditetapkan terkait dengan pergub hasil revisi daripada 1395 tersebut. Berikanlah kami kesempatan. Masih menunggu salinan pergub ya atas revisi UUMP DKI Jakarta ini. Terima kasih. Nah, tentunya kami juga lainnya termasuk upaya hukum melakukan upaya ke Petun. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Nurjaman telah bergabung bersama kami di Kompas Petang hari ini.